Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama pada pagi hari ini kita akan memperingati Jumat Agung, dan bersama dengan Jumat Agung ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, jemaat nanti bisa mengikuti perjamuan kudus sesuai dengan liturgi yang telah disediakan oleh majelis jemaat. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah peringatan Jumat Agung. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung ini. Mari kita mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita alami dan hadapi saat ini, marilah kita meneladani Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi kita. Saudara-saudara, Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Amin. Hitung jemaat nomor 170 ayat yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau yang rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk membaharui kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin mengenang karya kasih-Mu yang luar biasa. Dengan bersama-sama kami akan menelusuri peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Engkau disalibkan, yang tersirat dan tersurat dalam kitab suci. Tolong kami Bapa agar kami mengerti apa yang akan kami baca. Dan biarlah dari firman-Mu kami peroleh hikmat dan pengertian yang benar akan kasih-Mu yang besar itu. Ampuni kami Tuhan dari kelemahan dan kesalahan kami, agar kami layak untuk berada di sekitar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ke 42.
Dan demikian, maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus lalu membawa Dia pergi. Yesus keluar dengan memikul sendiri salibnya ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di sana Dia disalibkan. Bersama-sama dengan Dia ada juga dua orang lain yang disalibkan. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yesus di tengah-tengah. Pada kayu salib, Pilatus menyuruh memasang tulisan ini, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan itu tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis Raja orang Yahudi, melainkan tulislah orang ini berkata, Aku Raja orang Yahudi." Tetapi Pilatus menjawab, "Yang sudah saya tulis tetap tertulis." Setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Pakaian itu dibagi 4, masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka mengambil juga jubahnya. Jubah itu tidak ada jahitannya, ditenun dari atas sampai ke bawah. Prajurit-prajurit itu berkata satu sama lain, "Jangan kita potong-potong jubah ini. Mari kita membuang undi untuk menentukan siapa yang boleh mendapatnya." Hal itu terjadi supaya terlaksana apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu mereka membagi-bagi pakaianmu dan membuang undi untuk jubahku. Dan memang prajurit-prajurit itu berbuat begitu. Di dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ, Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, itu anak ibu." Kemudian Yesus berkata kepada pengikutnya itu ibumu." Semenjak itu pengikut itu menerima ibu Yesus untuk tinggal di rumahnya. Yesus tahu sekarang semuanya sudah selesai, dan supaya apa yang tertulis dalam Alkitab dapat terjadi, Ia berkata, "Aku haus." Di situ ada sebuah mangkok penuh dengan air anggur yang asam. Maka sebuah bunga karangan dicelupkan ke dalam air anggur itu dan dicucukkan pada setangkai hisop, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Para penguasa Yahudi tidak mau mayat orang-orang yang disalibkan itu tetap bergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi kali ini Sabat itu hari raya yang khusus. Karena hari waktu Yesus disalibkan jatuh sebelum hari Sabat itu, orang-orang Yahudi minta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang sudah disalibkan dan menurunkan mayat-mayat itu dari kayu salib. Maka prajurit-prajurit itu pergi dan mematahkan lebih dahulu kaki dari kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat Ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi lambung Yesus ditusuk dengan tombak oleh seorang dari prajurit-prajurit itu, dan segera keluarlah darah dan air. Orang yang melihat sendiri kejadian itu, dialah yang memberitakan hal itu.
supaya kalian juga percaya. Dan kesaksiannya itu benar, dan ia tahu bahwa itu benar. Hal itu terjadi supaya terlaksana apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu tidak satupun dari tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, mereka akan memandang Dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu Yusuf dari Arimatea minta izin dari Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus tetapi secara sembunyi-sembunyi, sebab dia takut kepada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, jadi dia pergi mengambil jenazah Yesus. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam pergi juga bersama Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu, seluruhnya kira-kira 30 kg banyaknya. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus lalu membungkusnya dengan kain kafan bersama-sama dengan ramuan wangi itu menurut adat penguburan orang Yahudi. Di tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalam taman itu ada sebuah kuburan baru yang belum pernah dipakai untuk penguburan orang. Karena kuburan itu dekat dan hari Sabat hampir mulai, mereka mengubur Yesus di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, hari ini saudara-saudara dalam kalender gereja disebut sebagai hari Jumat Agung. Hari Jumat yang agung karena pada hari ini Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Yesus adalah korban dari kekerasan. Dia mengalami fitnahan, dia mengalami ejekan, dia mengalami kesengsaraan sampai di kayu salib. Di atas kayu salib itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus menanggung segala dosa kita. Kekerasan yang dialaminya saudara-saudara diterimanya dengan tulus tanpa ada penolakan, supaya genaplah rencana Tuhan mengampuni dosa kita. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia disalib. Mari kita lihat ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus melihat ibunya, lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu," terhadap seorang muridnya. Dan terhadap seorang muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Ini ibu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ketika dia mengalami kekerasan, saudara-saudara, Tuhan Yesus mempraktekkan kasih. Bukti dari kasih itu di mana dia berkata, "Ibu, ini anakmu." Saudara-saudara, kita mengenal istilah kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang hayat. Maka dengan ini Tuhan Yesus mau menyampaikan, di tengah-tengah kekerasan itu Tuhan Yesus mempraktekkan kasih itu.
Tuhan tidak membalas kejahatan, kekerasan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih. Karena kasih itu abadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah kekerasan, kasih tidak boleh kalah. Dia harus tetap nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengucapkan dan mempraktekkan kasih, saudara-saudara, Yesus kemudian merasa haus, diberi anggur asam, dan terakhir dia berkata, sudah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seolah-olah ketika Yesus mengatakan sudah selesai, seolah-olah Tuhan Yesus mau mengatakan sekarang selesai. Tidak hanya karya Tuhan, tidak hanya tugas, tidak hanya misi yang diberikan Bapa kepadanya rampung selesai, tapi Yesus juga mau mengatakan sekarang selesaikan tidak dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Seolah-olah Tuhan Yesus mau mengatakan dengan sudah selesai itu sekarang kekerasan itu selesai. Stop kekerasan, stop KDRT, stop melakukan kekerasan atas nama agama. Sekarang selesai, semua akibat dari semua itu sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Selesai. Sekarang waktunya kasih itu dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ini juga memanggil kita semua di hari Jumat Agung ini. Mari kita menghentikan menjadi orang yang menghentikan tindak kekerasan, tetapi menjadi orang yang memelopori tindakan kasih dimanapun kita berada, baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah mati, orang-orang mengharapkan supaya kaki dipatahkan, tapi kaki Tuhan Yesus tidak dipatahkan karena dia sudah meninggal. Yang dilakukan adalah mereka menusuk lambung Tuhan Yesus dengan tombak, dan keluarlah darah dan air. Saudara-saudara, saya ingin katakan kembali, lambung Yesus ditombak, ditusuk, keluarlah darah dan air. Air itu sesuatu yang sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan. Maka kalau darah dan air keluar dari lambung Tuhan Yesus, seolah-olah saudara-saudara, atau Injil Yohanes mau mengatakan yang keluar dari pengorbanan Yesus itu adalah kehidupan dan penunjang kehidupan. Keluar darah dan air itu berarti kematian Yesus memberi kita hidup dan pendukung hidup kita. Itulah saudara-saudara yang terjadi. Maka pengorbanan Yesus itu menjadikan kita hidup baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, darah tubuh Yesus itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Oleh karena itu setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus, saudara-saudara, itu berarti dia menjadi hidup baru. Setiap orang yang memakan roti dan minum anggur perjamuan itu berarti dia menerima kehidupan dan penunjang kehidupan dari Allah. Dan penunjang kehidupan dari Allah itu, saudara-saudara, adalah jaminan tidak hanya hidup di dunia ini, tapi juga kehidupan di dalam kerajaan surga. Dari salib itu, dari kubur Tuhan Yesus itu, dari tubuh Tuhan Yesus keluar air dan darah yang memberikan kita jaminan untuk meneruskan kehidupan di dunia ini
sampai dalam kerajaan surga. Berbahagialah setiap orang yang bisa ikut perjamuan kudus. Tapi firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa kita yang telah diperbaharui untuk meneruskan kehidupan, hindari kekerasan, tapi praktekkan dan melakukan kasih itu seperti yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. Mari kita stop, kita berhentikan kekerasan dimanapun berada, kita ganti dengan kasih dan kebaikan. Maka darah dan air yang keluar dari tubuh Kristus akan menjamin hidup dan keberlangsungan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Jumat Agung ini, mari kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus agar kita mendapat hidup dan penunjang hidup kita, agar hidup kita terus berlangsung sampai kerajaan surga. Selamat Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan pengorbanan tergantung mati di salib, keluar kehidupan baru bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena dengan salib-Mu Engkau menjamin keberlangsungan hidup kami. Karena dengan salib-Mu kami beroleh jalan menuju terang surga. Ajari kami Tuhan untuk sedemikian rupa menghargai dan menghormati akan karya kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk meneladani Kristus. Tolonglah kami untuk menghindari kekerasan, dan berilah kami kemampuan untuk mempraktekkan kasih dan kebaikan di tengah dunia yang penuh ancaman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Jumat Agung saudara-saudara merupakan perayaan yang sangat penting dalam iman Kristen. Sebab itu di hari ini
Sebab di hari ini Kristus rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Markus 15 ayat 34. Saudara-saudara, itu semua tak lain karena dosa kita yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gereja akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyata seperti yang diucapkan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 5. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Hitung Jemaat nomor 35 ayatnya yang keempat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita menyesali dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan Hitung Jemaat 29 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu.
layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Berkatilah roti dan anggur yang tersedia, agar jika kami makan dan minum Tuhan, roti dan anggur ini boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Dan biarlah semua dapat mendatangkan kesehatan bagi kami semua. Ya anak domba Allah, bahagilah kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perjamuan kudus yang terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di kota Yerusalem sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Waktu itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-pecahkan roti itu dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan darah." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Terimalah." Saudara-saudara, mari kita angkat roti yang kita terima. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa. Amin. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah." Saudara-saudara, dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan darah." Dan Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, "Terimalah."
Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan minum." Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah menetes meleleh di atas kayu salib, hanya untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Minumlah anggur itu sambil kita mengingat penderitaan Tuhan di kayu salib, dan sambil kita mengharapkan keselamatan kita ketika Tuhan datang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas roti dan anggur yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, lambang tubuh darah Kristus. Biarlah roti dan anggur ini Engkau berkati, agar meresap dalam kehidupan kami dan meresap pula karya kasih Tuhan. Dan biarlah kami menjadi satu dengan semua karya kasih, satu dalam kematian, satu dalam kebangkitan, dan kelak nanti Tuhan biarlah kami dapat menjadi satu, hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam kerajaan surga. Namun kehidupan kami yang masih di dunia ini dan kehidupan umat-Mu Tuhan, berkatilah, terangilah jalan kehidupan umat-Mu di dunia ini, dan biarlah Engkau senantiasa menguasai kehidupan umat-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuasa-Mu, hindari dari segala penyakit, terlebih dari ancaman virus corona. Dan biarlah Engkau yang memberkati, memberi sukacita bagi umat-Mu di rumah masing-masing. Roti dan anggur perjamuan ini biarlah menyemangati kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 169 sambil kita mengucap syukur dengan mengucapkan persembahan.
mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, sekaligus kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebagai rasa syukur kami Bapa atas kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan atas perjamuan kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami, kami bawa dan kami haturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, berkatilah dan lalu dari negara kami dan dari dunia ini. Kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari semuanya itu, dan kami mohon biarlah kuasa-Mu itu lewat darah pengorbanan-Mu, biarlah Kau singkirkan virus corona, dan biarlah semua tergantikan dengan kehidupan yang baru yang Kau bawa lewat salib-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup umat-Mu kepadamu, berkati dan lindungilah semua usaha umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta. Biarlah semua pekerjaan, semua boleh mendatangkan berkat-berkat-Mu. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, tenaga medis dan para medis yang berada di depan, di lingkungan mereka yang menjadi korban virus corona. Lindungi mereka semua ya Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang membungkus dengan kuasa-Mu, sekalipun lingkungan kerja mereka penuh dengan virus, tapi kuasa-Mu biarlah melindungi para medis dan tenaga medis yang sedang berusaha untuk mengobati mereka yang menjadi korban. Pemerintah kami Tuhan, biarlah Engkau juga berkati, beri hikmat kebijaksanaan agar dapat menyikapi situasi yang ada ini dengan baik Tuhan, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan biarlah dengan itu semuanya Tuhan, bersama-sama kami bangsa Indonesia tetap menyatu untuk menghadapi virus corona ini Tuhan. Dan biarlah semua dapat kami lewati, dan kami boleh membangun kembali negara kami dan perekonomian bangsa kami dengan lebih baik lagi, penuh dengan kasih dan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan menyapa dengan kasih-Mu, dan biarlah Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Gereja-Mu biarlah Kau berkati dalam pelayanan di tengah-tengah situasi yang ada ini. Biarlah pelayanan kami tetap dirasakan oleh umat-Mu, dan kehidupan umat-Mu tetap semakin lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Berkatilah gereja dan segala yang diperlukan, biarlah Tuhan yang mencukupinya. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dan selanjutnya. Biarlah damai kasih Tuhan selalu ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan ini Bapa. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Jadilah
untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana lagi dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kidung Jemaat 183 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah telah usai, jemaat diberi kesempatan mengambil saat ini. Demikian jalannya ibadah perayaan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Akhirnya kami mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung dan pesan dari majelis jemaat, tetap tinggal di rumah, jaga kebersihan, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patulian. Selamat memperingati Jumat Agung sampai ketemu ibadah Paskah dengan pelayan Bapak Pendeta Walter Kalani. Salam Patulian. Tuhan